Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum bersama kita akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan, berkat yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kalau sebelum kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah ini akan menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, sehingga kami bukan hanya sebatas mendengar, tapi melakukan firman Tuhan itu. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, firman Kristus yang memberikan kami kekuatan, kami telah berdoa, bersyukur, dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. Benih yang sama. Dalam perumpamaan seorang penabur digambarkan bahwa setiap orang adalah seperti tanah yang berbeda-beda. Tanah yang berbeda-beda. Meski berbeda, mereka semua menerima benih yang sama, yaitu firman Tuhan. Allah tidak memilih kasih dan tidak memandang status sosial atau kesetiaan seseorang dalam memberikan firman-Nya. Oleh sebab itu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola tanah sebaik mungkin, sehingga memungkinkan benih firman Tuhan itu tumbuh terus-menerus berkali-kali lipat, bahkan sampai berbuah manis. Agar benih mempunyai kemampuan untuk bertumbuh, maka tanah perlu beradaptasi, bahkan tanah perlu berubah. Kemampuan seseorang untuk bertumbuh dan berbuah menuntut dirinya untuk terus berupaya, meningkatkan kualitas, dan juga sekaligus melakukan transformasi diri sebagai tanah yang subur sesuai dengan kehendak Allah. Mengembangkan kemampuan untuk merespon dan mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi pertumbuhan benih itu dibutuhkan agar pertumbuhan itu tidak terhalang. Pertumbuhan itu dapat tumbuh dengan baik, sehingga memang walaupun ada penghalang, walaupun ada hambatan yang menghalangi pertumbuhan itu, tapi jikalau dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik, pastilah pertumbuhan itu tetap akan berlangsung dengan baik. Dengan demikian, seseorang dapat menjadi tanah yang subur bagi pertumbuhan benih hingga menghasilkan buah. Menjadi tanah yang subur, seseorang harus mampu beradaptasi dengan perubahan, belajar dari pengalaman, terus mengembangkan diri, bertransformasi, meninggalkan perilaku-perilaku yang lama, meninggalkan dan bahkan menanggalkan dosa-dosa yang sudah menggeluti diri, kembali dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga tanah yang subur itu benar-benar akan menghasilkan buah yang baik. Tantangan yang kita hadapi memang semakin lama semakin tidak mudah. Hambatan demi hambatan memang menghadang di depan. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah berupaya untuk menjadi tanah yang baik dengan membuka hati kita terhadap firman Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya diberikan pupuk atau disirami hari ini, besok tidak, hari ini, besok tidak, tetapi harus terus menerus. Bahkan sepanjang hari harus terus menerus dipelihara, harus terus menerus diberikan yang terbaik. Jangan biarkan dan jangan menyerahkan diri pada kesibukan yang menghimpit.
Waktu kita yang kita berikan jadi sedikit dengan firman Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan terbatas karena banyak halangan atau banyak hambatan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Godaan ketidakpastian memang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi mari membuka diri kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai makanan utama dalam kehidupan kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kita. Sehingga jikalau tanpa firman ini, kita tidak dapat berjalan sendirian. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara dipercaya untuk berada. Tuhan Yesus memberkati dengan benih yang sama, yaitu firman Tuhan. Mari tumbuhkan benih ini di tanah yang subur, yaitu diri kita. Sehingga ketika kita bertumbuh, kita juga berbuah yang manis bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, di mana kami diingatkan bahwa kami diberikan benih yang sama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang membedakan hanyalah tanah garapannya. Apakah kami menjadi tanah yang subur atau justru tanah yang kering, tanah yang berbatu, sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam diri kami, firman Tuhan itu tidak berbuah dalam diri kami. Kami sendiri yang mematikan firman itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama sepanjang kehidupan ini kami masih menjadi tanah yang kering, tanah yang berbatu, tanah yang berduri, sehingga firman itu tidak bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami. Kiranya firman ini akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami bertumbuh dan kami berbuah yang manis bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami, Tuhan tolong berkatilah, sehingga kami bisa senantiasa memancarkan terang firman Allah dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut hari kami, melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.